Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arido Oktabri. Di sini saya akan membuat video wawancara tentang keluarga sakinah kepada kedua orang tua saya. Bapak ataupun untuk ibu, menurut Bapak atau menurut Ibu, kira-kira konsep dari keluarga sakinah itu sendiri seperti apa? Kayak definisinya gitu. Boleh dijawab, Bu, Pak? Definisinya, Ibu. Nah, Ibu dulu ya. Kalau menurut Ibu, konsep keluarga sakinah itu di kedua belah pihak saling menerima apa adanya, saling mengisi, saling mengerti, saling mengayomi, tidak saling menyakiti, mengimbangi, saling support. Inti yaitu terima apa adanya pasangan kita, kekurangan pasangan kita, kelebihan pasangan kita, atau sebaliknya dari kita ada kekurangan atau ada kelebihannya. Jadi nyatuin orang yang berbeda itu sulit, tapi itulah intinya orang berkeluarga, orang berumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah tuh saling sabar, terima apa adanya, saling support, tidak saling menyakiti, saling mengimbangi. Itu aja. Oke, kalau dari Bapak? Kalau menurut Bapak sih ya dari konsep sakinah mawadah warahmah rumah tangga itu ya itulah yang diucapkan Ibu itulah awal tadi. Jadi memang harus mengimbangi, ya harus menerima ya pasangannya, bagus itu. Jadi sakinah itu istilah kita menerima pasangan kita biar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, mawadah dapat ridhonya Allah, naungan Allah, jadi dibimbing oleh Allah dalam rumah tangga ini. Kalau kita ada di sakinah mawadah warahmah dan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari dari Bapak. Oke, udah ya. Jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, kira-kira kan tadi udah dijelasin nih definisinya menurut Bapak sama Ibu. Nah, menurut Ibu ya Bapak, hal-hal apa aja yang buat suatu keluarga itu bisa jadi keluarga sakinah? Ya. Hal-hal apa? Kalau menurut Ibu, hal-hal yang diperlukan untuk menjadi keluarga sakinah itu, misal dalam suatu keluarga ada apa ya, ibaratnya ada komitmen yang antara kedua belah pihak tuh untuk bisa saling ngerti. Misal pun seandainya sekarang dalam rumah tangga itu tidak mungkin tidak ada ibaratnya tidak ada itunya apa namanya kandungannya, tidak ada ujiannya, tidak ada ibaratnya ya gelombang-gelombang kerikil-kerikilnya pasti ada kan ujian-ujiannya. Jadi untuk membentuk jadi keluarga sakinah tuh di kedua belah pihak itu harus ada pengertian. Jadi seandainya ada masalah, adanya musyawarah, terus keterbukaan, ibaratnya kalau misalnya sekarang rumah tangga ada anak kan, terus ada masalah di anak atau ada masalah dengan orang tua atau dengan
keluarga yang lain, misalnya entah ipar, entah adik gitu kan. Nah, jadi kita ibaratnya dikeluarkan, dikeluarkan, ceritakan biar tahu solusi jalan keluar yang terbaik. Jadi di dalam rumah tangga tuh tidak ada ibaratnya ada ngerasa tidak diperhatikan atau ngerasa tersakiti atau ngerasa tidak diperdulikan. Nah, jadi kalau suami istri itu harus seiring, harus sejalan. Jadi harus bisa nerima apa adanya. Jadi apapun unek-unek yang dikeluarkan dari sang istri, misalnya sang suami harus bisa itu menerima. Terus carikan jalan keluarnya biar satu sama lain tuh akur, tidak terjadi perselisihan. Terus dengan anak juga, misalnya ada anak kan, terus kalau seandainya anaknya ada masalah atau apa, ungkapkan, keluarkan, biar dicari jalan keluar yang terbaik. Nah, jadi gunanya ada musyawarah, ada mufakat, ada keterbukaan, kejujuran. Jadi dalam rumah tangga itu kejujuran tuh sangat penting biar keluarga sakinah terbentuk. Kejujuran, terus ibadahnya juga harus bagus. Jadi suami istri itu ibadahnya harus seiring, harus sejalan. Jadi seorang istri itu harus turut apa kata suami. Nah, sang suami juga harus perhatian dengan istrinya. Jangan sampai sang istri ibaratnya mendem perasaannya sendiri gitu kan, tidak dikeluarkan. Nah, jadi akhirnya terjadi perselisihan. Akhirnya keluarga sakinah itu tidak terbentuk. Jadi untuk membentuk menjadi keluarga sakinah itu keterbukaan, kejujuran, terima pasangan. Terus kalaupun ada masalah, musyawarah, keluarkan, dicari jalan keluarnya yang terbaik. Nah, yang paling penting ibadahnya. Nah, itu aja lah. Oke, silakan Pak. Ya, kalau menurut Bapak ya rumah tangga sakinah mawaddah itu yang pertama kita taat kepada Allah, banyak-banyak kita dekat dengan Allah. Jadi biar kita dapat naungan dari Allah. Nah, dari keluarga sakinah yang diungkapkan sama ibu itu benar. Jadi itulah yang Bapak jadi ikut cocok sama ibu. Jadi udah bisa kata-kata apa lagi lah. Memang benar yang dikatakan ibu. Rumah tangga sakinah mawaddah itu istilah saling menyayangi, saling menerima pasangannya apapun itu. Jadi saling sayang menyayangi lah. Terutama kalau punya keturunan anak, kita jaga anak kita. Jadi seorang bapak atau suami, kita menyayangi, mengayomi anak istri. Itu aja dari Bapak. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, jadi kan tadi Bapak sama Ibu udah menjelaskan tuh tentang definisinya menurut Bapak sama Ibu. Terus juga udah memberikan nih hal-hal apa aja yang harus ada atau yang harus yang bakal membuat suatu keluarga itu menjadi keluarga sakinah. Nah, sekarang kan Bapak sama Ibu udah menikah. Jadi menurut Bapak sama Ibu yang sudah berpengalaman, nah ada nggak nih pesan-pesan atau ya sedikit saran lah untuk generasi-generasi di bawah Ibu sama Bapak yang belum menikah atau yang mau menikah nantinya untuk mencapai yang namanya keluarga sakinah tersebut. Boleh dijawab mungkin Bu, Mbak? Kalau saran dari Ibu untuk generasi penerus atau untuk anak-anak muda zaman sekarang yang belum menikah atau mau mendekati jenjang pernikahan,
di kedua belah pihak, baik perempuannya ataupun laki-lakinya. Yang pertama kali itu kejujuran, terus ibadahnya juga harus bagus kan. Jadi terus untuk pekerjaan, misalnya ekonominya juga sudah mapan. Jadi seandainya sudah menikah, jadi kan menghidupi atau menafkahi istrinya, atau kalau sudah punya keturunan menafkahi istri dan anak-anaknya, itu sudah mapan ibarat. Terus kalaupun misalnya kalau bisa misalnya ya, di kedua belah pihak tuh jangan terlalu banyak tuntutan untuk misal sang suami jangan terlalu banyak tuntutan ke istri, sang istri juga jangan terlalu banyak tuntutan ke suami. Jadi intinya orang yang akan menikah itu, kita kan menikah, tapi yang paling penting itu karena ibadah. Kita ibadah karena Allah kan. Jadi kalaupun orang itu sudah siap untuk menikah, meskipun ekonominya tidak terlalu bagus, tidak terlalu gimana gitu kan, Allah yang Maha Kuasa itu kalau orang yang sudah menikah, sudah berumah tangga itu akan memenuhi rezekinya untuk orang yang sudah menikah, karena menikah itu ibadah. Jadi jangan takut yang mau memasuki jenjang pernikahan, jangan takut kalau suatu saat berarti ekonominya gimana gitu kan. Jadi intinya kalau memang memasuki jenjang pernikahan, itu tadi kejujuran, terus misalnya pekerjaannya juga ya mapan lah, tidak terlalu bagus amat. Ibaratnya kedua belah pihak baik istri maupun suami itu seiring sejalan, gitu kan. Jadi kalaupun yang namanya berumah tangga tuh suatu saat akan semulus-mulusnya, pasti ada rintangannya, pasti ada ujiannya kan. Jadi kedua belah pihak tuh harus bisa siap, harus bisa nerima. Kalau suatu saat ada ujiannya, pasrahkan diri ke Yang Kuasa, terus terima pasangan kita apa adanya, terus meskipun ibaratnya dari awal, dari nol mulai ya, tapi kita syukuri nikmatnya Allah, tadi syukuri berapapun gajinya suami atau pendapatan suami gitu, kalau misal kita syukuri, Allah akan menambah rezekinya untuk keluarga yang tadi. Jadi makanya akan terbentuklah keikhlasan, misalnya istrinya ikhlas, suaminya ikhlas, jadi akan terbentuk yang namanya keluarga sakinah tadi. Itu aja. Yang udah selesai, wawancaranya juga udah selesai. Untuk Bapak sama Ibu terima kasih udah bersedia diwawancarai. Terima kasih juga saran-sarannya tadi. Oke, karena juga udah mau waktu sholat isya, jadi kita cukupkan aja dulu, kita selesaikan aja dulu hari ini. Terima kasih untuk Bapak sama Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin.